ngerti, I don't know itu apa. Apakah itu adalah pocong lagi tiduran? Aku nggak ngerti, tapi teori Belum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe. Karena dengan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Oke, halo Sobat Horor dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channelku Stephen Evander di sesi solo camping horror, dimana saya akan mencoba bermalam di sebuah lokasi yang katanya angker. Kali ini Sobat Horor saya sendirian. Saya akan mencoba mendatangi sebuah lokasi dimana lokasi ini itu terpencil Sobat Horor ya. Ini benar-benar lokasi yang agak muncul juga di bagian Jawa Sobat Horor ya. Jawanya itu dekat-dekat perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat Sobat Horor. Jadi ini saya akan memasuki sebuah desa, di mana desa ini tuh tragedi-tragedi zaman dahulu yang berbau dengan dukun itu sangat kental sekali Sobat Horor ya. Jadi aku ini mau datangnya sebuah kuburan Sobat Horor. Sebuah kuburan di mana kuburan ini ada satu kuburan dukun ya. Kalau udah ngomong dukun nih pasti langsung ngeri Sobat Horor ya. Ini kuburan dukun pada tahun 2007 meninggal dia Sobat Horor ya. 2007 dia meninggal, tetapi meninggalnya itu sungguh sangat tragis Sobat Horor meninggalnya. Jadi dia itu merasa apa ya? Ya namanya mungkin karena mal praktek. Kalian tahu mal praktek nggak sih Sobat Horor? Jadi ada mal praktek itu kayak uji coba lah ya, uji coba kemampuan ilmunya dia. Ini kata-katanya simpang siurnya, berita simpang siurnya. Dia itu kayak berkelahi, kayak bentrok dengan ya jagoan-jagoan pada zaman itu Sobat Horor ya, sekitar ya hampir 20 tahun yang lalu berarti Sobat Horor. Dan dia itu kepalanya tertebas Sobat Horor, tertebas dan hampir putus Sobat Horor ketika itu. Kemudian dia itu kayak udah kayak gitu banget kan, dia berasa malah kayak apa ya, dia kan udah kena lehernya tuh, udah kena tebas sama musuhnya kan, kena tebas. Dukun itu lehernya itu sudah kayak sobek gitu Sobat Horor. Terus dia itu malah mancing biar musuhnya itu sobekin lagi Sobat Horor, biar sampai putus. Karena dia tuh katanya punya ajian rawa rontek, dimana kalau kepala terputus bisa tersambung lagi, dia gitu. Ternyata setelah terputus dia malah mati Sobat Horor, dia malah meninggal sampai sekarang. Itu ceritanya pada masa lampau. Aku sih kurang tahu ya, tahunnya itu antara tahun 2007, 2005, intinya sih sekitar bilangnya 20 tahun yang lalu ya, antara segituan Sobat Horor ya. Jadi sudah zaman-zaman itu memang masih kental sekali dengan hal-hal yang berbau dengan perdukunan Sobat Horor. Nah sekarang Sobat Horor lihat sekarang jam berapa? Sekarang jam 20.58 Sobat Horor, jam 9 malam sudah ya. Nah sekarang ini aku akan memasuki sebuah desanya. Nanti kita akan memasuki kuburannya Sobat Horor, kuburan yang sangat-sangat luar biasa banget. Dan itu ada salah satu kuburan dukunya. Tapi kalau kata warga setempat dan saya mendapatkan informasi, katanya kuburan itu tuh sudah dipalsukan, alias sudah biar nggak ketahuan bahwa itu kuburan dukun loh. Jadi kan sudah dimanipulasi lah biar tidak terlihat. Nggak tahu sih, cuma katanya ada cluenya itu kayak batu bata Sobat Horor. Masih ada batu bata ya, yang berbau dengan dukun-dukun lah pokoknya. Jadi memang mungkin sama keluarganya, atau mungkin sama kerabatnya, atau sama mungkin dulunya mantan muridnya mungkin ya. Jadi penasaran Sobat Horor ya, penasaran sama kuburannya itu seperti apa. Dan aku bakal langsung ke lokasinya Sobat Horor ya. Semoga sih bisa nemuin kuburannya. Tapi yang penting aku mau itunya Sobat Horor, aku mau di kawasannya. Aku bakal camping di kawasannya, nggak pakai mobil, aku pakai tenda aja Sobat Horor ya mungkin. Karena kalau pakai mobil nggak bisa masuk dong, nggak mungkin mobil masuk ke kawasan kuburan makam, kayak hal yang mustahil Sobat Horor ya. Oke Sobat Horor, ikuti saya terus, pokoknya jangan skip karena ini bakal jadi malam yang sangat luar biasa Sobat Horor ya. Karena ini apa ya, ini tuh nanti tuh katanya ya, ini ada lagi berita yang aku belum sampaikan sih, bahwa dukun tersebut itu penasaran Sobat Horor
dukun tersebut tuh penasaran dengan berwujud kepala pocong yang terbang kemana lah, pokoknya kesana kemari lah Sobat Horor. Jadi kalau ada warga-warga yang lihat bahwa itu adalah dukunnya, dia tuh akan lihat seperti kepala pocong terbang Sobat Horor. Ngeri lah pokoknya. Kepala pocong terbang. Katanya kalau kita lihat kepala pocong terbang alias kepala doa kayak terbang gitu ya, berwarna putih atau berwarna kayak pocong itu berarti kepala dukunya. Karena emang terakhir posisi dia dimakamkan itu kepalanya terpisah dengan badan Sobat Horor. Karena dia berharap rotek itu bisa terjadi gitu. Tapi ya mungkin ilmunya kurang atau mungkin karena yang kalian tahu ya, yang namanya ilmu kalau kita basicnya kita itu dengan kesombongan, wah hilang ilmunya Sobat Horor. Makanya kalau ilmu itu biasanya kalau orang ilmunya tinggi, dia tuh akan diem aja, gak keluar kemana-mana Sobat Horor ya. Oke Sobat Horor, ikuti saya terus, jangan skip, let's go. Oke, Sobat Horor, saya sudah sampai ke lokasi kuburan di mana di desa ini ada kuburan-kuburan yang memang kalau aku pribadi sih di sini nggak tahu yang mana kuburan dukunya Sobat Horor ya. Apalagi katanya sudah dimanipulasi, dalam arti sudah disamar-samarkan biar orang-orang yang penasaran itu nggak tahu bahwa kuburan itu di mana Sobat Horor. Kalau kalian lihat kayak gini kan Sobat Horor, ini kuburan tuh aku tahu cuma itu tuh Sobat Horor. Namanya Rasui Sobat Horor ya. Kalau yang lainnya tuh nggak ada namanya semua Sobat Horor, semuanya tuh sama aja kayak gini Sobat Horor ya. Jadinya aku tuh bingung Sobat Horor, ini mana kuburan yang dukunya ya, ini yang mana itunya. Jadi kayak samar-samar semua. Ini apa sih ini, kok lampu flashku kayak gini terus, ya ampun ya ampun. Tapi semenjak aku datang ke sini tuh, aku jujur ya, aku tuh selalu mencium bau-bau busuk yang kalau aku pribadi aku kira tuh ya itu karena bekas dari bakar-bakaran itu Sobat Horor. Tetapi ketika aku coba samperin gini, bakar-bakar gini, ternyata itu nggak ada bau apa-apa Sobat Horor di sini. Dalam arti tiba-tiba hilang gitu loh, sekejap hilang. Tapi kadang-kadang baunya itu ada lagi Sobat Horor ya. Tapi kata warga-warga sini, pertanda-pertanda adanya sosok beliau dukun-dukun itu yang sudah meninggal, yang katanya menampakkan diri dengan cara kayak kepala terbangnya gitu Sobat Horor. Itu dia itu tiba-tiba tuh kayak misalkan ya orang itu dengar tuh suara elang Sobat Horor. Jadi berubah kayak katanya gitu. Wah, maka dari itu aku kan ketika dengar gitu kan kayak, hah serius suaranya kayak gitu. Aku kayak pertama kali kan tahu ada kayak kasus kayak gini tuh, kayak kepala terbang dan lain-lainnya Sobat Horor. Jadi aku pribadi ya mau nggak mau harus ngikuti sugesti dari perkataan-perkataan warga tersebut Sobat Horor. Oke, di sini sih aku belum menemukan sesuatu hal yang menjanggal Sobat Horor, atau hal-hal yang di luar nalar saya. Di sini saya hanya bisa melihat kuburan-kuburan yang tertata rapi, tapi juga kadang ada yang aneh-aneh Sobat Horor. Kadang aku ngeliat kayak ada ini ya, ada celana kayak gini, ini maksud tujuannya apa ya, bekas apa, aku nggak ngerti ya Sobat Horor ya. Kayak gini ya, kadang aku tuh bingung Sobat Horor, bekas apa gitu kan. Itu apa? Wah, astaga, aku kira apa, ya ampun ya ampun. Sebenarnya sih aku sebelum itu aku pernah datang ke desa ini, tapi ke desa yang sebelumnya seberangnya. Di desa seberangnya itu aku pernah waktu itu datang kayak ke tempat-tempat kuburan juga sebelah desa seberangnya di desa ini ya. Tapi apa ya Sobat Horor ya. Jadi kayak di sana itu waktu itu tuh aku kalau nggak salah menangani kasus KWW Gombel kayaknya kalau nggak salah, di desa seberang lah pokoknya, bukan di desa ini, dekat desa ini ya. Nah aku tuh curiga dari tadi. Kalian tahu apa ini Sobat Horor kuburannya? Karena warga ada yang bilang patokannya itu adalah batu bata Sobat Horor. Ya dari sekian tadi aku lihat berbagai makam-makam yang ada di sana, yang ada di sini ya Sobat Horor. Dan ada satu makam yang aku itu penasaran, dan ini berbeda, yaitu cuma di sini Sobat Horor. Ini ada makam batu bata nih di sini. Oke Sobat Horor,
Tapi kalau di sini aku tuh bingung. Aku tuh bingung adalah aku naruh tenda di mana. Soalnya ini kuburan semua, sobat horor ya. Sebentar aku mau lihat di perbatasan sebelah sana. Apakah ada lahan, sobat horor? Wah, di sini ada lahan, sobat horor. Ya, di sini ada lahan untuk menaruh tenda, sobat horor ya. Oke, jadi aku bakal taruh tenda di sini aja, sobat horor. Nih lahan ya, aman ya. Aman lah, ini aku nggak ngerti sih sebenarnya gunanya buat apa tembok ini. Karena di sana juga ada makam, sobat horor ya. Sana juga ada makam. Di sana juga ada makam juga. Jadi maksudnya perbatasan ini tuh nggak ngerti maksud tujuannya apa. Nah, karena aku memutuskan di sini itu karena ini sebetulnya, karena ini ya. Tapi kalau memang bener ini dukunya, ya aku cuma mau ya jangan sampai kamu tidak menampakkan diri karena saya sudah jauh-jauh datang ke sini ingin melihat penampakan wujud kamu seperti apa. Sosok pocong kepala terbang itu kayak gimana ya. Jangan sampai kamu tuh nggak muncul. Kalau kamu nggak muncul ya berarti kamu adalah kurang ajar. Oke sebetulnya kita berdoa semoga sosok kepala terbang yang berbentuk pocong itu dia muncul sebetulnya agar aku bisa melihat ibaratkan memperlihatkan kepada kalian para penonton setiaku, para pasukan sobat horor untuk melihat secara jelas gimana sih bentuk kepala pocong itu ketika tertangkap kamera gitu ya. Aku sih nggak nge-expect ya, biasanya kan aku nangkep pocong gitu kan ya. Ini kepala pocong terbang itu aku kayak langsung bayangin kuyang pakai pakai kain kafan sobat horor ya. Tapi ya udahlah, teori bodoh amat aja lah ya sobat horor ya. Itu juga habis ada yang itu nih, habis ada yang apa? Nyekar sobat horor ya. Tuh kelihatan kayak ada itunya. Oke sobat horor, ikuti saya terus, no skip. Saya akan pasang tenda di sebelah sini sobat horor ya. Oke, yuk let's go. Ini aku lihat mana ya, ini jangan-jangan nggak boleh dilewatin, sumpah aku tuh ngeliat itu tuh kayak itu sobat horor, kayak kuntilanak itu, cuma nggak ada kepalanya tapi udahlah. Ngeri sedap di sini mah. Tadi ada suara apa sebetulnya? Cuma aku tuh waspada lihat atas terus sebetulnya. Aku fokusnya lihat atas terus ini. Tadi aku dengar suara dari atas. Karena mirip-mirip katanya mirip-mirip suara burung hantu, suara elang gitu kan ya. Jadi kayak aku tuh selalu lihat atas terus nih. Apalagi di sini juga banyak pohon-pohon yang tinggi-tinggi sebetulnya. Walaupun aku pernah datang ke kawasan ini, tapi ini desanya aku pertama kali nginjak sebetulnya. Aku tuh pernahnya ke desa yang sebelah sana. Di sini pertama kali nginjak desa ini sebetulnya. Jadi kayak masih asing bagi aku gitu loh. Jadi kalau misalkan ada yang tanya sama saya gitu ya, Kak kalau paling menakutkan di mana? Aduh, setiap tempat itu pasti memiliki ceritanya sendiri sebetulnya. Paling itulah intinya tuh, setiap tempat tuh pasti punya rasa yang membuat aku takut sendiri lah, original lah ya, ciri khas sendiri. Kayak gini tuh aku juga pertama kali aku ngerasa kayak kepala pocong terbang itu gimana wujudnya gitu kan ya. Penasaran aku tuh.
Let's go. Oke sobat teror, makan dulu sobat teror ya. Jadi aku di waktu tadi aku di rumah, aku kan berangkat dari rumah itu sekitar jam 3 sore. Jadi waktu lagi aku di rumah tuh aku udah motong-motong sendiri sobat teror. Jadi main aman aja sobat teror ya. Biar di sini tuh aku nggak motong-motong. Karena aku langsung mikir kalau di kuburan motong-motong tuh udah sugestinya kena, ceritanya kena, jadi kayak merinding gitu, kayak udah langsung aja lah to the point. Aku motong sendiri di rumah, terus aku bumbunya aku buat sendiri, terus aku kasih pete, jadi aku tumis sendiri jadi cepat sobat teror ya. Jadi nggak terlalu basa-basi lama harus motong-motong dan lain-lainnya. Karena ketika aku camping horror seperti itu sebenarnya aku merinding parah ketika aku sesi motong-motong itu sobat teror. Cuma kalau dari sore masih mending ya. Aku sebenarnya pengen dari sore, cuma kata orangnya kalau berani kesini malam mas, kalau sore katanya masih ada orang lewat-lewat juga gitu. Ya udahlah aku malam sobat teror kesini ya. Tapi tadi aku udah awal-awal aku udah dikasih sambut suara seperti suara di jalan sengang gitu kan, kayak aku tuh langsung merinding sobat teror ya. Oke sobat teror, yuk makan lagi ya. Sobat teror sudah selesai makan, tadi habis cuci juga. Kalian tahu nggak sih coba, ini saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Ceritanya kalau camping sendirian adalah kadang itu kalau tadi kayak tadi ya sobat teror ya, kalian lihat ketika aku makan tuh kepalaku terpotong ya karena nggak ada yang megangin kamera sobat teror ya. Jadi aku cuma pakai modal tripod, pasang lampu flash taruh di atasnya, ya udah hanya model-model gitu aja sobat teror ya. Makanya saya mohon maaf kalau memang kadang pengambilan gambar saya itu kurang maksimal ya, karena saya sendirian sobat teror ya. Saya nggak ada temen, nggak ada apa yang untuk kayak ibaratkan menemani atau memegang kamera atau melihat kamera tuh nggak ada sobat teror. Jadi makanya saya mohon maaf kalau kadang mungkin pengambilan gambar saya itu kurang maksimal ya, karena maklumin ya, hanya berbekal nekat, mental kuat, dan tripod ya, dan kamera GoPro dan CCTV lainnya sobat teror ya. Oke, aku sebenarnya bingung mau ngapain. Sekarang jam menunjukkan jam setengah 11 malam. Paling sih aku maunya to the point langsung sebetulnya, kayak naro beberapa kayak kamera gitu ya. Aku tuh pengen kayak gitu langsung karena ini sekarang juga sudah malam. Tapi kayak kurang seru ya sebetulnya kalau langsung to the point kayak gitu nggak sih? Kayak pengennya tuh jalan-jalan dulu, santai dulu ya. Tapi sebelum aku coba jalan-jalan ya, aku pengen kayak cerita ke kalian sobat teror ya. Oh ya, di situ tuh sobat teror, kalian nggak? Di situ tuh ada pohon besar sobat teror ya. Itu pohon ini. Ini pohon tinggi banget sobat teror, sungguh. Ini walaupun pohonnya nggak terlalu lebat tapi tinggi banget sobat teror ya. Tapi ketika aku lihat kayak ini, nanti kan otomatis kalau tidur kan aku tutup sobat ya, aku tutup. Nanti ini aku masih buka satu lah sobat ya, buat aku bisa ngeliat mandang keluar. Tapi ya ini bolong sih, kemungkinan sih nanti yang dibuka yang ini deh, yang nggak bolong sobat ya. Soalnya kalau bolong ini, kalau nggak ditutup ini nyamuknya juga luar biasa banget sobat ya. Ya derita tenda lama sobat ya, udah hampir 1 tahun lebih ini sobat, hampir 2 tahun mungkin. Oke, aku tuh mau cerita kepada kalian ya. Menurut kalian pribadi nih, kalian tahu nggak sih yang namanya ajian rawa rontek sebenarnya? Dimana orang itu dipenggal kepalanya bisa nyambung lagi, terus orang itu nggak bisa mati, orang kebal dan lain-lainnya. Kalian sebenarnya percaya nggak sih sama hal-hal seperti itu? Kalau saya pribadi, karena saya dulu pernah menekuni hal tersebut, tapi saya belum pernah coba praktek ya. Jangan lah. Saya nggak mau lah, nyawa saya cuma satu sebetulnya. Maksud saya pribadi tuh, saya itu mau ngasih tahu kepada kalian bahwa sebenarnya bahwasanya itu tuh sebenarnya ada sebetulnya. Itu sebenarnya tuh ada, dan memang kalau kalian mau mempelajari, kalian harus kepada orang yang tepat. Satu, yang pertama. Kedua, sebenarnya ketika orang sudah bisa melakukan hal tersebut, mereka tuh akan semakin menjauh dengan yang namanya kehidupan manusia. Kenapa? Mereka akan semakin tertutup.
Karena pasti diajarkan oleh gurunya ketika kita menunjukkan kekuatan kita kepada orang lain, alhasil kekuatan itu akan hilang, kedua satunya akan haram, ketiga itu kayak nggak bermakna sebetulnya, karena itu tuh kekuatan bela diri yang akan muncul, yang akan keluar ketika memang dalam kondisi terdesak aja gitu sebetulnya, atau mungkin kalau lagi latihan aja lah gitu lah. Tapi kalau untuk pamer, untuk kayak dibuat di YouTube dipamer-pamerin seakan-akan sakti dan lah, itu mah palsu semua sebetulnya, itu settingan lah. Karena kalau orang yang punya kekuatan asli itu mereka nggak mungkin nongol di YouTube sebetulnya, sebenarnya gitu. Makanya dulu aku pernah nyoba kayak kekuatan gitu kan, aku tuh langsung dimarahin sama guru aku untuk stop, berhenti melakukan hal-hal goblok seperti itu. Akhirnya aku berhenti, mustika aku kembalikan semua. Ya udah, alhasil aku aja hanyalah manusia normal pada umumnya sebetulnya, yang mempunyai tekad gila untuk mencoba hal-hal camping di tempat-tempat yang gila kayak gini sebetulnya. Apalagi aduh, aku tuh langsung ingat lagi kayak aku camping di tempat-tempat kayak gini tuh apa gitu kan ya. Camping di gunung masih mending ya, walaupun serem tapi sejuk. Kayak gini tuh kadang aku tuh mikir ini tuh ke orang goblok. Tapi ya mau gimana lagi sebetulnya, namanya orang ibaratkan sebuah pekerjaan saya untuk ibaratkan mempertontonkan hal seperti ini kepada kalian, dan saya mencoba untuk menunjukkan kepada kalian bahwa ada loh tempat-tempat angker yang memang ini setannya itu nyata dan memang gila-gila sebetulnya, dan pasti kalian belum pernah lihat gitu loh ya. Ya walaupun saya yang capek, saya yang gila, saya yang merasa ketakutan, tapi ya kalian sebagai penonton saya intinya tetap support saya dengan cara ya kalian support aja, loncengnya dinyalain. Kenapa? Kalau saya upload kalian itu pasti dapat notifikasi dan kalian langsung buru-buru like sebetulnya ya. Biar saya tuh semangat sebetulnya, karena habis ini saya bakal ke Sulawesi, habis ini saya bakal ke Rinjani, saya habis ini bakal ke Gunung Agung. Pokoknya bakal gila-gila lah di challenge sama di Vander tuh. Aku tuh dari kayak denger suara gamelan, tahu nggak sih, kayak suara deng tak deng deng tak deng 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 tak, terus kadang-kadang suaranya hilang gitu. Terus tadi aku kayak denger suara kayak gitu gitu, aneh-aneh sebetulnya tuh kadang-kadang. Tapi ya teori bodo amat ya. Tapi intinya kalian percaya nggak sama ajian rawa rontek tersebut sebetulnya? Kalau kalian percaya, kalian tulis di bawah. Saya percaya kak, karena mungkin saya pernah mempelajari, atau mungkin teman saya pernah, atau mungkin guru saya itu bisa rawa rontek gitu. Wah gila sih. Karena ajian ini kok ngalahin jempolku ya. Nah sini, karena ajian rawa rontek itu hanya orang-orang terpilih yang bisa melakukannya sebetulnya, nggak sembarang orang. Nah mungkin dukun-dukun ini yang menjadi korban rawa rontek, dikiranya dia bisa, ternyata dia malah meninggal di sini, dan katanya gosipnya kepalanya terbang-terbang kayak koyang ya. Itu ya mungkin dia itu karena akibat kesombongan dia merasa sombong, dia merasa bahwa diri dia hebat, dia mencoba untuk menantang orang dan mencoba untuk melakukan ajian-ajian tersebut, dan alhasil dia meninggal dunia sebetulnya. Ya pokoknya intinya buat nanti mungkin kalian penontonku yang mencoba untuk kayak mencoba ya melakukan ilmu-ilmu gitu ya, intinya kalian jangan sombong-sombong lah. Kalian lebih tertutup aja, lebih baik malah orang nggak ada yang tahu, karena ketika orang tahu ilmu kalian pasti akan hilang sebetulnya. Jadi itu untuk ilmu bela diri aja sebetulnya. Tapi yaudahlah. Oke sebetulnya aku akan ajak sebetulnya untuk keliling ya sebetulnya. Ini kira-kira di sini tuh ada apa aja sebetulnya. Oke, kita keliling-keliling sebetulnya. Oke, let's go. Here we go sebetulnya. Kita akan sudah memasuki mode explore, dimana saya akan mencoba ajak sebetulnya jalan-jalan di sekitar saya tuh ada apa aja sih sebetulnya, lebih luas. Nah ini adalah tenda saya sebetulnya, dan itu adalah kayak pagar-pagar, dan di belakang ini ada kuburan sebetulnya. Kita sekarang akan coba jalan ke arah sebelah kiri yang mungkin kalian belum tahu ada apa aja sebetulnya. Nah sebetulnya di sebelah kiri saya ini ada pohon pisang yang menurut saya pribadi ini cukup luar biasa sebetulnya. Ini yang tadi saya bilang ini pohon besar sebetulnya. Nah di sini merindingnya luar biasa sebetulnya. Dan di sana ada desa yang ya lumayan jauh juga jaraknya, sekitar 1 kilo, mungkin ya nggak nyampe 1 kilo sih, berapa ratus meter, tapi itu harus melewati sungai sebetulnya. Jadi ini ada pagar, di sebelahnya ada sungai, dan itu baru desa sebetulnya. Jadi jaraknya agak lumayan jauh juga nih sebetulnya. Harus melewati sungai yang katanya itu ada hantu banyu. Wah, ini desa atau emang wahana hantu ya? Kayaknya di mana aja tuh ada setan gitu loh. Dan itu aku ngeliat ada putih-putih, I don't know itu apa. Apakah itu adalah pocong lagi tiduran?
Aku nggak ngerti, tapi teori bodo amat aja ya. Kok kayak aku tuh dari tadi tuh ngeliat sekilas-sekilas tuh ada pocong di mana-mana sobat horor ya. Kayak ngeri-ngeri sedap gitu loh. Oke sobat horor, ini aku akan coba melompat ke tembok selanjutnya dan akan menunjukkan eksplor ke sebelah sana sobat horor ya. Ini setelah aku lompat dari sini tadi ya, nih ya, ini di sini ya, yang tingginya paling ya 1 meter. Enggak ada ya, enggak ada 1 meter sobat horor ya. Berapa meter sih, segini segini. Tokek, tokek, tokek. Ada suara tokek sobat horor. Ya jam-jam 11 malam gini hal yang wajar sobat horor ya ketika mendengar tersebut ya. Nah ini kan tenda saya sobat horor ya. Ini tenda saya di sini kan. Dan ini yang aku duga adalah kuburan dari dukun tersebut, karena warga bilang adalah batu bata. Tapi aku sih bodo amat ya. Karena aku ngerasa bahwa di sini tuh emang merindingnya parah. Jadi aku ntar aja terakhiran sobat horor ya. Aku bakal ajak sobat horor untuk ke depan lagi nih. Ada apa ini di depan ini sobat horor ya? Kok aku sih emang lebih merinding di sini sobat horor. Iya aku tuh sebenarnya karena sendirian sobat horor. Kalau berdua masih mending gitu kan ya. Kalau sendirian tuh kayak alhasil aku tuh kayak lagi mencoba untuk melakukan apa ya ini ya. Jurit malam sendirian kayak zaman-zaman mungkin kalian sekolah kali ya. Udahlah, ini tuh ada kuburan juga, ini kuburan tapi ini kayaknya udah lama sini karena tanahnya udah keras banget gitu sobat horor ya. Dan di sini ada 2 pohon yang seperti gerbang menghalangi saya. Mending kalian misi daripada saya potong nanti ya. Misi. Aku udah coba untuk tidak menginjak tengah-tengahnya sobat horor ya. Selalu menepi-nepi seperti ini ya. Dan alhasil emang kadang kakiku tuh keseleo dan aku langsung disambut dengan pohon besar sekali sobat horor ya di depan sini, dan aku mendengar suara. Hoi, jalan sumpah. Aku dengar suara sumpah tadi sebelah situ tuh, sebelah situ. Sialan. Hoi, kurang ajar kamu ya. Syaiton kau. Setan kamu emang dasar. Kurang ajar. Gila, tapi jujur ya sobat horor ya, aku sih jujur di sini tuh merinding lumayan sobat horor dibanding di tempat tadi. Tapi lebih merinding di tempat tadi. Di sini merinding di tempat tadi, tapi tadi itu jauh lebih merinding. Gimana ya jelasinnya ya? Jadi kayak di setiap zona itu pasti ada merindingnya beda-beda lah intinya gitu. Di situ juga ada, wah nggak tahu lah. Kalau menurut kalian sobat horor, ketika kalian melihat tempat ini lebih detail seperti ini, kalian mau taruh kameranya di mana nih sobat horor? Kalau mau taruh kamera di sini atau mau kalian taruh di tempat tadi? Tapi kalau yang jelas, yang pertama sih saya akan taruh kameranya itu di tempat kuburan yang diduga sebagai kuburan dari dukun tersebut. Karena patokannya adalah batu bata yang tidak tertata rapi, yang menunjukkan bahwa itu adalah kuburan dukun. Jadi saya akan taruh kamera di sini, dan kemudian saya akan taruh kamera berikutnya di sini sobat horor ya. Paling di situ aja sih paling ya. Nggak ada tempat lagi sobat horor. Masa saya mau taruh di sana sobat horor? Tapi sih boleh juga sih kalau mau taruh di sana. Cuma kameraku cuma bawa 3 sobat horor. Gini aja. Untuk hasil gini aja. Aku ngalahin kamera di sini. Aku pakai taruhnya di sana aja sobat horor ya. Gimana? Setuju? Aku pasang taruh kamera. Jadi 1 di sini, kedua di sana, ketiga di dalam sini sobat horor. Oke? Penasaran gimana ya? Aku udah tadi nggak berhenti ngomong biar apa? Biar suasananya nggak sepi sobat horor. Kalau saya diem gini, kalian tahu merinding sobat horor sumpah. Makanya dari aku tuh ngomong terus ngoceh nggak berhenti, karena biar kerame aja gitu kan ya. aduh namanya ya camping sendirian ya, maklumin sobat horor ya, nggak ditemani orang. Emang yang channel sebelah yang ngakunya sendirian tapi tau lah pokoknya lah. Aku sebenarnya ada cerita lucu sih sobat horor. Kalau kalian mau denger ya kalian silakan dengar. Kalau kalian mau skip silakan kalian skip sobat horor ya. Jadi ada salah satu YouTuber yang aku tuh sempat di tag ya dari temanku gitu kan ya. Terus dia bilang, "Loh, bro, bukannya lu pernah konten di rumah sakit yang di Kebumen ini gitu kan?" Terus habis itu aku mikir, ya kenapa? Loh kok itu banyak sekali penampakannya. Aku mikir, penampakan apa? Aku dikasih tuh channelnya tuh. Namanya itu inisial aja ya, namanya itu GM lah. GM apapun itu singkatannya ya. Jadi dia tuh di rumah sakit tersebut, dia tuh penampakannya banyak banget sobat horor. Ada rumah tuh suster ngesot, terus ada pocong, ada kuntilanak, banyak banget penampakannya. Terus dia bilang, "Loh kok pas lagi kamu itu kok nggak ada penampakannya?" gitu ya.
Aku tadi nggak salah lihat sumpah. Aku tadi nggak salah lihat kan. Aku tadi lihat kayak ada yang lewat gitu, sumpah. Wah, ini kayaknya harusnya sebetulnya. Oke, tadi aku lanjutin bentar ya. Jadi ya itu channelnya aku nggak tahu itu channelnya apa. Pokoknya dia tuh ada penampakan banyak, dan ketika aku nyoba camping di rumah sakit tersebut tuh nggak ada penampakan, cuma ada suara-suara dan lain-lainnya. Terus aku bilang, ya bro, ya lu tau lah bedain yang hanya hiburan dan emang cari penampakan tuh beda gitu kan ya. Jadi ya ininya gitulah sebetulnya. Kalian cari sendiri aja dah. Aku udah kasih clue-cluenya pokoknya ya. Kalian juga bisa membedakan yang mana hanya hiburan dan yang mana emang benar-benar cari penampakan sebetulnya. Oke, yuk sebetulnya kayaknya udah mulai ada pergerakan. Tadi aku juga ngeliat kayak ada asap putih lewat cepet banget. Ya udahlah sebetulnya, yuk gas langsung. Oke sobat horor, ini saya taruh kamera kedua saya di sini ya sebetulnya. Nanti aku taruh kamera ketiga saya di pohon besar sebelah sana sobat horor ya. Nanti aku taruh sana menghadap ke sebelah sana sobat horor. Oke, itulah tenda saya. Jadi juga kalau ada penampakan apapun juga bisa kelihatan dari sebelah sana sobat horor ya. Oke, saya tinggal kamera kedua saya di sini. Semoga bisa menangkap sesuatu hal yang mungkin kalian inginkan sebetulnya. Apapun yang terjadi, ini adalah sebuah kenyataan tanpa sebuah rekayasa. Kalau memang nggak ada apa-apa, saya pasti nggak akan tambah-tambahkan atau nggak akan saya apapun itu ya. Intinya kalian, semoga kalian menikmati video saya ya. Ya intinya ambil lagi cemilannya biar kalian nontonnya benar-benar simak, jangan tertidur sobat horor ya. Karena penampakan kalau kalian lewati satu detik aja, kalian bisa sangat-sangat disayangkan. Oke, saya tinggal dulu, saya taruh kamera ketiga di sana. Let's go. Oke sobat horor, ini adalah kamera ketiga saya taruh di sini ya sobat horor ya. Semoga bisa menangkap penampakan yang kalian inginkan di sini sobat horor. Jujur nih aku di sini merinding parah banget sobat horor ya. Oke, saya tinggal dulu, saya langsung balik ke dalam tenda. Let's go. Oke sobat horor, saya sudah taruh kamera 2 dan kamera 3. Semoga bisa mendapatkan penampakan ya di situ. Bahwa memang tadi di kamera kedua aja saya ngerasa merinding banget. Dan apalagi di kamera ketiga sobat horor ya, di area pohon-pohon itu. Jujur tadi aku tuh cium bau busuk sobat horor, bau busuk yang cukup signifikan sobat horor ya. Oke, saya akan tidur dulu. Semoga dukun itu bisa muncul sobat horor ya. Amin. Ya aku sengaja buka sobat horor ya, karena aku ngap sobat horor. Nah enak kalau sendirian tuh, enakan berdua gitu ya. Ada temen jelas-jelas bisa diajak ngobrol, sharing bareng, bisa ya gitulah. Jadi aku bingung mau ngajak siapa. Kalau kalian mau, ayo kalian langsung komen mau, dan kalian alamat kalian, terus kita mau di mana sobat horor ya, kita camping bareng lah sobat horor. Oke, jangan lupa follow Instagram aku ya di sini. Follow Instagram aku biar nanti kalian lewat DM aja. Kalau lewat YouTube itu kadang aku baca, tapi kalian di YouTube juga tulis juga biar nanti dari apa namanya, aku juga baca di YouTube, aku juga baca di Instagram sobat horor. Oke, saya akan tidur dulu ya, ngantuk. Oke, belum apa-apa udah oke.
Sobat Horor, saya sudah ambil kamera 2, kamera 3. Tadi aku coba ke sana. Aku coba busuk kayak luar biasa. Aku seperti dipanggil beberapa kali oleh makhluk yang tidak terlihat. Tapi jujur aku langsung di sini pusing banget, mual, pengen muntah. Berat banget badan aku Sobat Horor. Aku nggak tahu kenapa, aku berat banget badanku. Tapi ya semoga bisa mendapat penampakan tadi Sobat Horor ya, semoga. Karena aku ngerasa bahwa harusnya sih tadi ada penampakan, karena aku ngerasa tadi ketika aku bangun tuh kayak dibangunin suara keras banget. Kalian tahu kayak suara teriakan orang laki-laki dan membuat aku tuh bangun Sobat Horor ya. Dan itu waduh gila banget sih sumpah. Oke, gitu aja Sobat Horor ya mungkin untuk video kali ini. Terima kasih udah nonton. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Intinya apapun yang terjadi sampai hampir subuh kayak gini, saya tanpa lebih-lebihkan apapun, saya cuma tidur aja dan hanya bermodal kamera. Mungkin kalian ngelihatnya pasti membanding-bandingkan dengan YouTuber lain yang ada penampakan yang luar biasa. Saya mohon maaf, saya tidak sehebat itu, tidak sehebat mereka yang mungkin ada penampakan. Ya intinya saya tetap terus berusaha yang terbaik bisa dapat penampakan seperti mereka yang nyata banget gitu Sobat Horor. Oke, saya Steven Divander pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam pasukan Sobat Horor. Oh ya, kalian request dimana habis ini Sobat Horor ya? Aduh.